Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada Bapak saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Fathul Qorib atau kitab Taqrib ini tentang bab waktu yang makruh melaksanakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun, ada satu pasal. Fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha, tentang menerangkan waktu-waktu yang dimakruhkan sholat di waktu itu. Tahriman kama firrogoh, ada yang mengatakan haram sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Rawdah. Jadi ada waktu sholat yang tidak diperkenankan atau makruh, bahkan ada yang mengharamkan. Satu awqatin, itu ada 5 waktu. La yusalli fiha, tidak boleh sholat di dalam 5 waktu itu illa sholatan, kecuali sholat laha, untuk sholat itu sababun, ya, tidak ada sebab, ya. Kalau di sini kita pahami, ya, makruh untuk sholat di waktu ini kalau tidak ada sebab. Kapan? Ba'da sholati subhi hatta tadlu'a asyamsu, yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu tidak ada sholat ba'diyah subuh, nggak ada sunat sholat ba'diyah subuh, nggak ada, ya. Jadi nggak ada ba'diyah subuh. Kalau melakukan malah makruh sampai terbitnya matahari. Jadi kemakruhan itu sampai terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit, sekira sudah 1 tombak di ufuk timur, baru itu boleh sholat duha. Jadi pas keluarnya terbitnya matahari itu belum boleh, nunggu matahari sudah naik 1 tombak. Pokoknya kira-kira ditengok itu sudah
naik sedikit dari kemunculannya. Itu yang pertama. Salat yang dimakruhkan. Wa inda tulu'iha, ya, dan ketika pas lagi meletaknya srengenge, pas baru terbitnya matahari itu masih makruh sampai tatakamala, sampai sempurna terbitnya. Jadi nunggu matahari harus sudah sempurna terbitnya. Kalau di kitab lain itu disebutkan qadra rumhin, sekira 1 tombak naik, ya, dari tempat munculnya sudah naik sedikit. Kalau belum sempurna terbitnya matahari, maka masih makruh menjalankan sholat. Wa tartafi'a qadra rumhin. Oh ya, di sini ya, di sini diterangkan. Sehingga naik kira-kira 1 tombak. Wa idza stawaita, dan ketika pas istiwa. Istiwa itu pas lurus di atas kepala kita. Jadi bayang-bayang kita enggak ada. Pas kita injak itu bayang-bayang itu pas juga tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, yaitu makruh, ya, makruh. Hatta tazula, sehingga dia bergeser atau lingsir. Kalau waktu masuk zuhur itu sudah matahari sudah condong ke arah barat dan bayang-bayang otomatis sudah condong ke arah timur. Sedikit, lebih sedikit saja itu sudah masuk waktu zuhur. Ini harus diperhatikan. Kalau masih pas di atas kepala lurus itu belum boleh, masih makruh. Wa ba'dal asri, dan setelah sholat asar. Sholat asar enggak ada ba'diyahnya, ya. Enggak ada sesudahnya, enggak ada. Ya, sholat asar ya itu saja. Hatta taghruba, sehingga sampai tenggelamnya as-samsu, matahari, ya. Sampai tenggelamnya matahari itu tidak ada sholat setelah asar. Wa inda ghurubi, dan ketika pas tenggelamnya, ya, pas tenggelamnya itu juga masih makruh untuk sholat hatta yatakamala, sehingga sempurna ghurubuha, tenggelamnya matahari, ya. Itu jadi 5 waktu tadi setelah asar, ya, sampai tenggelamnya setelah subuh dulu, ya, setelah subuh sampai terbitnya matahari dengan sempurna. Terus waktu istiwa yang ketiga. Yang keempat, setelah asar enggak ada ba'diyah sampai pas tenggelamnya itu masih masih makruh, ya. Ini, ya, sampai di sini mungkin ada bertanya, Bapak-bapak. Kalau enggak ada ditambahin sedikit. Tadi itu maksudnya kalau tidak ada sebab. Kalau kita masuk masjid, seperti tadi kan kita datang masuk masjid, ini boleh. Karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid sunnah sholat 2 rakaat. Nah itu. Jadi sebabnya adalah masuk masjid. Ini. Itu boleh walaupun habis sholat asar.
Faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Faslun pasal menerangkan tentang sholat jamaah. Sunnatun itu sunnah muakkadatun yang ditekankan. Jadi sunat muakkad itu apa? Hampir wajib, Bapak ya. Sunat muakkad itu hampir wajib. Kalau yang lain, di kitab yang lain disebutkan fardu kifayah. Fardu kifayah itu seperti menyelenggarakan jenazah. Kalau satu desa itu tidak ada yang jamaah pada waktu itu, apakah zuhurnya, apakah asarnya, ya. Waktu asar kok enggak ada yang berjamaah walaupun 2 orang satu desa itu, maka satu desa itu dosa semua. Nah ini. Jadi kita ini kadang enggak sengaja punya hutang budi sama orang-orang yang jamaah, ya kan? Karena apa? Sudah menanggung kewajiban kita. Walaupun 2 orang, ya. Walaupun 2 orang tapi jamaah itu apa? Kewajibannya sudah gugur orang satu desa. Sama dengan menyelenggarakan jenazah. Seandainya ada jenazah yang orang tidak mau menyelenggarakan, hanya 1 orang keluarganya saja, dia yang mandikan, dia yang mengkafankan, dia yang menyolatkan, dia yang menguburkan, ya sudah gugur kewajiban orang satu desa. Nah, jamaah juga seperti itu. Wa alal ma'mumi ayyan wiya al-ittimama dunal imam. Dan imam harus niat, yaitu niat makmum, bukan niat imam. Ya niatnya sudah diajarkan oleh kiai kita, guru kita. Kalau makmum, kalau seandainya subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbal qiblat adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya itu sudah diajarkan. Ya, itu ternyata kata makmuman itu menjadi syarat sebagai makmum. Nah itu. Tidak boleh makmum niat imam, enggak boleh. Wa yajuzu ayya umma al-hurru bil abdi wal balighu bil murahiq. Dan boleh orang merdeka bermakmum dengan hamba sahaya. Ya, kalau sekarang ini udah enggak ada, udah dihapus perbudakan itu ya. Zaman dulu kalau budaknya bacaannya bagus, ya sudah balik berakal, ya boleh jadi imam. Boleh juga orang yang sudah balik kita bermakmum dengan orang murahek. Anak yang masih murahek itu dia hampir balik, ya, hampir balik. Ya kira-kira umurnya 14 tahun lah ya. Kalau dulu, kalau sekarang ini saya tuh nanya anak-anak kelas 6 itu, laki-laki, baru umur 12 tahun itu sudah banyak yang balik, sudah pernah mimpi basah. Kalau 14 tahun sekarang itu kayaknya memang udah balik lah ya. Jadi saya tanya di kelas 6 itu kadang kelas 5 itu udah umur 11 itu udah ada yang sudah pernah mimpi basah. Jadi dia sudah balik. Kalau dia tahu rukun dan syaratnya sholat, baik bacaannya, ya boleh kita menjadi makmumnya. Wala tasihu al-qudrat qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah ikutnya laki-laki kepada perempuan. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Walaupun alimnya kayak apa, perempuan itu tidak bisa menjadi imamnya laki-laki.
Walaupun laki-laki ini bacanya grodal-gradul, yang perempuan ini sudah ustazah, syekhah, enggak boleh mengimami laki-laki. Walaupun suaminya mungkin ya suaminya bacanya sebisanya, sah suaminya yang menjadi imam. Ini ilmunya. Wala qari'in bi ummiyin, dan tidak boleh orang yang pandai baca Al-Qur'annya bermakmum dengan orang yang tidak pandai bacanya, ya. Dia hafalan saja, enggak tahu bacaan ini idhar idghamnya, maka orang yang seperti ini, orang yang lebih baik bacaannya lebih bisa, itu tidak boleh bermakmum dengan orang yang buta huruf. Nah, ini. Wa ayu maudu'in sholatil majdi bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'un ma lam yataqaddam alaihi. Jadi dimanapun kita di dalam masjid, ya, apakah di pojok sana, di sana, itu kita boleh bermakmum dengan imam selagi kita bisa melihat gerakan imam. Itu. Bagaimana kalau tertutup dengan syaf? Boleh, ya. Kita dapat dapat barisan yang syaf yang belakang. Itu kita bisa mengikuti makmum yang di depan kita. Itu perantaranya kayak gitu. Boleh kayak seperti itu. Dan memang itu yang yang sebetulnya. Dan tidak boleh mendahului imam. Nah, ini wal makmumu kharij as-salatul makmumu kharij masjid. Bagaimana imam ini di luar masjid? Qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi. Boleh. Ya. Asal itu nyambung, ya. Shopnya nyambung. Nanti di depan cuma satu shop terus makmum satu di belakang, ya enggak boleh. Harus nyambung. Jadi nyambungnya ya dengan shop-shop itu disambung. La ila hunaka jaza. Apabila di situ tidak ada penutup jaza, maka boleh, ya. Jadi seperti ini, ya, enggak boleh ini ditutup semua. Tirai ini enggak boleh ditutup pol, enggak boleh. Harus dibuka. Pokoknya sekira orang bisa lewat. Itu. Walaupun sampai jauh sana, kalau sholat Idul Fitri, ya, itu kuncinya shotnya jangan sampai putus, bisa nyambung terus sampai mana saja, ya. Seandainya sampai karena full sampai keluar pagar sana bisa saja, yang pentingnya nyambung barisannya. Nah, gitu. Apalagi kalau sholat Idul Fitri, ya, biasanya yang merantau, yang kerja jauh pulang. Nah, ini ilmunya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Masih ada waktu 2 menit.